kemudian pada kondisi yang sehat dan waktu yang luang. Wabil khusus kita masih ada di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, yang memang kita sangat nantikan, dan tentu kita ingin agar kemudian keluar dari Ramadan ini benar-benar menjadi orang-orang yang selalu dikatakan oleh orang-orang Indonesia minal aidina wal faizin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya ingin membawakan tema yaitu Ramadan, bulan kehangatan keluarga. Artinya ketika kita mampu berpuasa di bulan Ramadan, maka kita juga harus mengingat keluarga kita dan memastikan mereka juga melakukan ibadah ini. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Ar-Rabi binti Muawidh, beliau berkata, "Fakunna nasumuhu ba'du." Pada waktu Ramadan kami dulu berpuasa, wa nusawwimu sibyanana, dan kami juga ajari anak-anak kami untuk berpuasa. Ini menunjukkan bahwasanya orang tua yang baik itu bukan baik sendirian, tapi juga memastikan anaknya baik. Kemudian wa naj'alu lahumul lu'bah minal ihni, dan kami pun membuatkan mainan. Kalau sekarang mainannya bisa dibeli, kalau dulu mainannya dibikin dari bulu-buluan, dibikin gitu kan, mungkin dari jerami, mungkin dari kayu gitu zaman dulu. Nah, sekarang tinggal beli. Fa idza baka ahaduhum, kalau salah seorang mereka menangis, ala to'am, merengek minta makan karena lapar gitu kan, a'toina hudzalik, maka kami berikan mainan itu hatta yakuna indal iftar, sampai masuk waktu berbuka. Ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama. Jadi anak kecil tuh belajarnya langsung puasa full gitu. Nanti kalau nangis kasih mainan, kalau nggak tahan suruh buka itu. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Kalau saya lebih condong yang setengah hari saja dulu. Kemudian kalaupun kita mau menjanjikan hadiah, maka juga tidak mengapa. Jadi masih kecil untuk membiasakan dijanjani hadiah. Nanti nek selesai Ramadan sehari kasih 10.000, kalau selesai kasih 300.000 misal seperti itu gitu kan, maka tidak mengapa. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis, fa idza sa'alut ta'am a'tainahum lu'bah tulhihim hatta yutimma shaumahu. Apabila mereka minta makan, maka kami berikan mainan yang dapat menyibukkan mereka hingga dapat menyempurnakan puasa. Ini menjadi dalil bolehnya memberikan hadiah. Tapi ini kalau masih kecil. Kalau udah gede, udah SMK, udah kuliah minta hadiah gitu, ini salah nih. Jadi harus diluruskan. Kemudian termasuk kehangatan dalam keluarga adalah ketika keluarga itu bisa memaknai Ramadan adalah bulan untuk mengajarkan kebaikan. Nabi SAW bersabda, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, dan apabila seseorang di antara kalian berpuasa, fala yarfus wala yashab, maka janganlah berkata kotor dan jangan pula bertindak bodoh. Jadi Ramadan digunakan untuk melatih, jangan sampai berkata-kata yang kotor, ya dimulai dari orang tuanya, kemudian anaknya. Ya harapannya setelah Ramadan ya sekeluarga itu jadi baik. Fa insa bahu ahadun, kalau akhirnya ada orang yang ngajak rame, ngajak berantem pada bulan Ramadan, au qatalahu, atau ngajak gelut gitu kan, falyakul, maka katakan inni mru'un shaim, aku ini orang yang puasa. Jadi miris kalau kita lihat medsos ya, anak-anak muda malah poso-poso jadi tawuran gitu kan, kemudian berantem satu sama lain gitu kan. Ya wallahu alam apakah nyontoh yang tua. Nah, maka inilah bulan Ramadan, bulan dimana kemudian kita memperbaiki diri kita dan tentu anak-anak kita. Kita pastikan mereka puasa, kita cari mereka ada enggak di masjid bersama kita gitu kan. Jangan sampai kita biarkan saja gitu. Suatu ketika saya pernah ngisi kajian di daerah Karanganyar, saya melewati daerah Mojolaban gitu kan. Itu menjelang maghrib ada bapak-bapak yang bawa kayu panjang sekitar 1 meter lebih lagi.
giring ayam gitu kan. Ayamnya disuruh masuk, khawatir hilang gitu kan. Maka seorang hamba Allah yang beriman tentu lebih utama mencari anaknya daripada mencari ayamnya. Ya bukan berarti nggak boleh giring ayam, boleh gitu. Cuman jangan sampai ayamnya sudah dipastikan masuk rumah tapi anaknya entah masuk mana gitu kan. Maka ada aja yang malam-malam Ramadan trek-trekan, akhirnya kejet-kejet di jalan, disamperin udah nggak bisa kejet-kejet karena udah mati gitu kan. Anak-anak muda itu. Nah, ya maka ini yang muda-muda ini alhamdulillah di sini nggak di jalan gitu. Maka termasuk bulan Ramadan adalah bulan untuk mengajarkan kepada anak-anak kita tentang tutur kata yang baik dan menghilangkan permusuhan. Bahkan ini yang mengajarkan Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Fusilat ayat 34 sampai 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, idfa billati hiya ahsan." Kalau ada orang-orang yang berbuat jelek sama kita, maka balas dengan yang baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kalaupun ada permusuhan di antara dua orang, maka dengan dibalas dengan yang baik, insya Allah seolah-olah nggak ada permusuhan, bahkan seolah-olah menjadi teman yang setia. Nanti ada sebuah hadis pendek, Nabi SAW mengatakan, ini bisa dihafal, pendek sekali, dan ini menyenangkan kalau jangan pegang. Tahadu tahabu, kasih hadiah timbul cinta. Artinya kalau kita misal ada orang yang nyengiti kita gitu kan, maka kita kasih hadiah, entah apalah itu, maka insya Allah kebenciannya akan hilang dan berganti dengan cinta gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan juga merupakan bulan di mana kehangatan keluarga bisa terwujud dengan mengajarkan kejujuran. Karena Nabi SAW mengatakan, "Man lam yada' qaula zur wal amali bih falaisa lillahi hajah fi ayyada ta'amahu wa syarabah." Maka barang siapa yang tidak meninggalkan azur itu maknanya ada 8, tapi salah satunya adalah perkataan dusta gitu kan, dan perbuatan dusta juga, maka Allah Subhanahu wa taala enggak butuh dengan dia meninggalkan makan dan minumnya gitu. Artinya kalau kita levelkan, orang puasa level pertama itu ya cuman enggak makan, enggak minum, sama enggak mendatangi istrinya. Nah, level kedua ini adalah orang yang kemudian bisa menahan anggota badannya dari bermaksiat, dari berbuat dosa, menahan mulutnya dari berdusta, menahan tangannya dari mendolimi orang lain gitu kan, menahan kakinya dari melangkah ke tempat-tempat yang jelek gitu. Nah, level yang paling tinggi, level yang ketiga adalah orang yang sudah lahir jiwa-jiwa yang baru, yang selalu senantiasa menghadirkan iman yang mendorong dia untuk selalu taat pada Allah dan menjauhi larangannya. Ini yang nomor 3. Maka nomor 3 inilah hakikat orang-orang yang bertakwa, yang sesungguhnya hakotukoti itu di situ. Jadi lepas dari Ramadan itu benar-benar menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kemudian kenapa kita harus jujur? Karena Nabi sudah mengingatkan bahwasanya tanda orang munafik itu ada 3, yaitu wa idza hadasa kadzdzaba. Apabila ngomong dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji dia ingkar. Wa idza tumina khona. Kalau dikasih amanah dia pun berkhianat. Nah, maka Ramadan harapannya nih, orang-orang Islam yang berpuasa dengan benar, mengerti hakikat puasa, keluar dari Ramadan menjadi hamba yang bertakwa. Maka ya kita pengennya gitu, kalau ada pejabat muslim yang nggak korupsi, nggak pakai baju oranye gitu loh. Tapi karena mungkin nggak memahami hakikat puasa, hakikat sholat dan seterusnya, pada akhirnya ya menjabat pun juga tetap aja mengkhianati jabatannya dan seterusnya. Ya tentu yang pakai baju oranye, yang nggak pakai baju oranye ya enggak itu. Dan Al Hasan Al Basri, seorang ulama besar, mengatakan al-kadzibu jima'un nifaq, bahwasanya dusta dapat mengumpulkan sifat-sifat kemunafikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kehangatan keluarga berikutnya adalah kita bisa ajarkan kepada anak-anak kita, kepada istri kita, kepada keluarga kita, bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang mana Allah akan memberikan, melahirkan atau mengkaruniakan rasa cinta kepada hati-hati kaum muslimin. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzina amanu wa amilus solihat", sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, saya ja'alu lahumur rahmanu wudda, maka Allah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Karena kita nggak puas, karena kita nggak makan gitu kan, maka kita akan paham, oh lapar tuh kayak gini, sehingga harapannya muncul empati, muncul simpati, muncul pengertian. Oh ternyata kalau tetangga saya
nggak punya kerjaan harus saya bantu. Oh, tetangga saya ada musibah, rumahnya roboh, ya harus saya bantu. Nah, ini yang diharapkan gitu. Jadi puasa Ramadan itu tidak semata-mata pada level menahan makan, nggak minum dan nggak berhubungan sama istri, tapi bisa melahirkan jiwa-jiwa yang memiliki kadar tingkat kepedulian sosial yang tinggi. Karena Allah Subhanahu wa taala punya janji buat orang-orang yang beriman dan beramal soleh, salah satunya puasa, bahwasanya kalau itu dikerjakan dengan benar-benar, maka saya ja'aluhumur rahmanu wudda. Allah akan melahirkan, Allah akan karuniakan di dalam hati-hati kaum muslimin itu rasa kasih sayang. Apalagi kalau kita melihat orang-orang Palestina itu kan, bagaimana mereka kelaparan gitu kan, bagaimana mereka truk bantuan datang, mereka berebutan gitu kan, sampai ketika dijatuhkan dari udara menggunakan terjun payung pun sampai ke tengah lautan mereka pun juga ngejar gitu kan. Karena memang kondisinya yang sedemikian memprihatinkan. Maka ketika kita bisa membantu lewat dana, ya monggo, paling enggak ya kita doakan lah gitu. Paling enggak minimal kita doakan. Karena ad-du'a usilahul mu'min. Karena doa itu adalah senjatanya orang beriman. Nah, kalau udah doakan aja enggak mau gitu kan, maka ya otomatis biasanya ya keluar duit ya susah juga. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang beriman dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala luhumu famis shaim atyabu indallahi taala min rihil mis, bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah, lah ini yang perlu garis bawahi, di sisi Allah itu lebih harum daripada minyak wangi yang paling wangi, yaitu minyak kasturi. Jadi di sisi Allah artinya ketika kita berpuasa ya tentu di sisi manusia bau napas kita ya bau gitu kan. Tapi ketika dikatakan di sisi Allah, berarti orang-orang ini akan masuk surga, dan di surga nanti otomatis mulutnya nggak usah gosok gigi itu baunya harum. Maka gantinya nanti gitu kan. Maka yang harus kita pahami, kondisi lapar haus kita itu nanti akan diganti di akhirat nanti. Kemudian kita tanamkan kecintaan, yang terakhir kita tanamkan kecintaan kepada anak-anak kita, bahwasanya kita sebagai orang Islam mempunyai petunjuk hidup yaitu Al-Quran, dan Al-Quran itu juga harus kita cintai dengan kita buktikan, dengan kita pelajari, dengan kita baca. Makanya yang namanya tilawah itu ada dua, tilawah lafdiyah sama tilawah maknawiyah. Jadi kalau tilawah lafdiyah itu ya kita baca sebagaimana panjenengan tilawah tadarusan, tapi kalau kemudian maknawiyah itu kan, maka kita mempelajari isinya melalui majelis ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an." Pada bulan Ramadan itu diturunkanlah Al-Qur'an, kemudian dikatakan fihi hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Itu adalah petunjuk buat manusia. Artinya kalau anak kita enggak kita dorong, enggak kita motivasi untuk mencintai Quran, maka dia akan jauh dari petunjuk. Padahal orang yang jauh dari petunjuk itu akan tersesat. Maka yang terbaik adalah kita dekatkan anak-anak kita kepada Quran, karena dia adalah petunjuk wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan atas petunjuk itu wal furqan, dan juga alat untuk mengetahui, sarana untuk mengetahui mana yang baik, mana yang benar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu maka apabila kemudian datang Ramadan, maka hal yang terbaik yang harus kita lakukan adalah selain kita memotivasi, memaksa diri kita untuk beribadah, kita juga harus menghadirkan, harus memastikan anak-anak kita, keluarga kita juga melakukan hal yang sama. Ketika itu yang kita lakukan, maka insya Allah nanti di akhirat pertanggungjawabannya ringan. Karena Nabi SAW mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita itu adalah pemimpin, paling enggak pemimpin di rumah tangga kita, dan setiap kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Artinya kalau kemudian kita tidak peduli dengan kondisi anak-anak kita, maka dikhawatirkan nanti kemudian kita ditanya, kita nggak bisa jawab kenapa anak kita nggak puasa, kenapa anak kita nggak tarawih, kenapa anak kita nggak pernah, bahkan nggak bisa baca Quran dan seterusnya. Maka di momen yang baik ini, ketika setan dibelenggu, ketika pintu-pintu kebaikan dibuka, maka mari kita ajak diri kita dan keluarga kita untuk sama-sama fafirru ilallah, menuju Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri, memperbaiki hubungan dengan Allah, memperbaiki hubungan di dalam keluarga, agar kemudian kita nanti bisa dikumpulkan bersama-sama dengan keluarga kita di surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa saya sampaikan pada kultum malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.